Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tumbuhan menjadi lebih tinggi, lebih besar, atau lebih berat. Nah, apa saja ya ciri-ciri dari pertumbuhan? Ciri-ciri yang pertama adalah kuantitatif, yaitu dapat dihitung menggunakan angka. Jadi, kalau tumbuhan menjadi lebih tinggi atau lebih lebar, kita bisa mengukurnya dengan alat ukur. Yang kedua adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi, tumbuhan yang sudah tumbuh memiliki akar, kemudian daun, tidak akan bisa kembali menjadi biji. Sama halnya seperti manusia, mulai kita dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga jadi orang tua, kita tidak akan bisa kembali menjadi bayi. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Jadi, perkembangan adalah proses fungsi tubuh tanaman menuju kedewasaan. Kalau pertumbuhan tadi itu kan bentuk fisiknya ya. Nah, kalau perkembangan ini fungsi dari tiap tubuhnya. Nah, kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari perkembangan itu? Yang pertama, ada kualitatif, yaitu tidak dapat diukur dengan penggaris atau angka, tapi perubahannya bisa dilihat. Misalnya, ada sebuah pohon mawar sebelumnya tidak mengeluarkan bunga, kemudian sekarang sudah jadi berbunga. Ciri-ciri yang kedua adalah reversible, yaitu bisa berulang. Tanaman yang bunganya rontok bisa memunculkan bunga baru lagi di musim berikutnya. Nah, yang terakhir, tujuan dari perkembangan adalah untuk reproduksi. Puncak dari perkembangan tanaman adalah ketika mereka sudah siap untuk membuahkan biji atau buah baru. Nah, yang terakhir, tujuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan dalam pertumbuhan. Tahapan yang pertama adalah perkecambahan. Apa sih perkecambahan itu? Jadi, perkecambahan adalah munculnya radikula atau akar pertama dari dalam biji. Nah, perkecambahan itu ada dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Kalau hipogeal itu, hipo sendiri artinya bawah ya, jadi perkecambahan yang kotiledonnya itu tetap terpendam di bawah tanah. Contohnya adalah perkecambahan pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan kelapa. Kemudian kalau epigeal itu artinya atas, jadi perkecambahan itu kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Contohnya ada pada tumbuhan dikotil, yaitu kacang merah atau kacang hijau. Tahapan tumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan primer, yaitu adanya aktivitas di jaringan apikel atau meristematik primer. Nah, pada tahapan ini, akar akan tumbuh semakin dalam ke tanah untuk mencari air, dan batang akan tumbuh semakin tinggi menjulang ke atas untuk mencari cahaya matahari. Jadi, pertumbuhan primer itu ada di ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder, yaitu ketika ada aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Ini terjadi saat pembelahan kambium ke arah luar itu membentuk floem, kemudian pembelahan ke arah dalam itu membentuk xilem. Akibatnya adalah pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebih lebar. Jadi kalau yang primer tadi itu di ujungnya, kalau sekunder ini ada di dalamnya. Nah,
kita sampai di faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal ini ada dua, yaitu genetika dan juga hormon. Kalau genetika itu mengatur bagaimana sifat dasar tanaman, kemudian potensi hasilnya, bentuk fisik, dan juga ketahanan terhadap penyakit. Kalau hormon sendiri itu mengatur kerja sel-sel pada tumbuhan, seperti auksin yang mengatur memanjangkan ujung batang, kemudian giberelin mengatur perkecambahan dan pertumbuhan buah, sitokinin saat pembelahan sel, dan juga asam absisat, yaitu menghambat tumbuhan saat stres supaya tumbuhan itu tidak mati. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada nutrisi dan air. Air itu merupakan bahan utama untuk fotosintesis dan juga transportasi makanan. Tanaman juga butuh nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Bayangkan kalau tanaman tidak mendapat air, maka ia akan kering, kemudian tidak dapat bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis. Jika kekurangan cahaya di awal pertumbuhan, tumbuhan itu bisa mengalami etiolasi atau tumbuh sangat cepat dan tinggi, tapi batangnya lemah dan juga warnanya pucat. Yang ketiga adalah suhu dan kelembapan. Ini berfungsi untuk mengatur kerja enzim di dalam tubuh tumbuhan, supaya suhu yang terlalu panas atau dingin itu bisa membuat pertumbuhan terhambat loh.